Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Suami yang membiarkan istrinya tidak nyaman tinggal bersama mertua dan tidak mau pindah dari rumah orang tuanya dengan alasan ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Apakah dia zolim kepada istrinya, Ustadz? Nah, ini harus didiskusikan sebelum nikah. Ya, gitu. Jadi kalau belum nikah teh ngobrol. Kamu mau nikah sama aku nih. Para bapak nih. Kamu mau nikah sama aku. Tapi gini, ibuku udah tua. Ya, tidak ada yang ngurus kecuali ibuku. Jadi walaupun kita udah nikah, kemungkinan yang ngurus ibuku tuh ya aku. Gitu. Kalau kamu mau menikah dengan aku dengan kondisi seperti itu, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ya karena aku punya orang tua yang udah uzur yang harus aku urus. Harusnya suami Anda tuh ngobrol sebelum nikah tuh sampai titik itu. Itu ya. Nah, saya ingin ngasih catatan kepada para orang tua. Kalau kita masih kuat, ya, atau masih bisa sendiri, atau bisa ditemenin bukan oleh anak kita, ya sebaiknya anak yang udah nikah itu tidak serumah dengan kita. Tanya para psikolog, sehat mana rumah tangga yang murni suami istri anak dengan rumah tangga yang suami istri mertua ipar. Coba gimana sok? Secara keilmuan, saya berani jamin bahwa rumah tangga yang sehat, rumah tangga yang suami, istri, anak, udah itu yang sehat. Ya, kenapa? Karena persoalannya menjadi fokus. Tapi rumah tangga yang di situ ada mertua, ya. Artinya serumah gitu dengan mertua. Sebaik-baiknya mertua, sebaik-baiknya orang tua, tetap aja. Ya. Dia adalah bukan suami, bukan istri. Iya nggak? Makanya nih bagi para orang tua, mohon maaf, kalau kita masih kuat, ya, katakan, sok nak, mama bisa sendiri. Sok nak, mama ada pembantu. Kamu berumah tangga. Terserah mau ngontrak. Alhamdulillah kalau kamu beli rumah. Kita sebagai orang tua harus begitu. Karena anak kita nggak akan berani nanya, ya, mah, kalau mama ditinggal sama aku gimana? Nggak akan berani ngomong gitu. Kita yang harus ngomong sebagai orang tua. Ya. Gak berani anak saya ngomong. Saya yang harus ngomong. Supaya rumah tangga kamu sehat. Ya. Bukan papa ngusir ya. Kamu ingat. Supaya rumah kamu sehat. Rumah tangga kamu sehat. Sok. Kamu belajar berumah tangga. Terserah kamu mau ngontrak. Atau syukur-syukur. Tuh. Rumah yang di sana. Papa kasih ke kamu. Hibah. Pakai. Nggak usah sama papa di sini. Gitu. Kalau kita mampu ya Pak ya, Pak Bu ya. Bila perlu kasih rumah itu anak. Jangan nempel, jangan ada di rumah kita. Gitu. Nah biasanya kadang orang tua gini, rumah teh kan gede atuh teteh. Udah dengan mamah aja. Persoalannya bukan gede. Persoalannya adalah pola komunikasi, pola pendidikan itu beda. Ya. Saya mendidik anak itu berbeda dengan anak saya mendidik anaknya. Zamannya beda. Nah, kalau dia serumah sama kita, ya, misalnya mantu saya serumah sama saya, ya kan? Gitu. Mungkin saja dia punya cara mendidik anak berbeda dengan saya. Ya nggak sih? Yuk kita berpikir pelan-pelan lah. Maksudnya gini, jangan sampai
Bapak, Ibu, terutama para orang tua tersinggung dengan omongan saya. Coba pikirkan dengan jernih, ya. Dengan jernih gitu loh. Jadi kalau anak kita berada di rumah kita, Bapak, Ibu, dengan istrinya, ini persoalannya jadi banyak gitu loh. Kebayang nggak? Anak kita tuh kudu ngadepin istrinya, kudu ngadepin orang tuanya, istrinya kudu berhadapan dengan mertuanya. Udah gitu selera mertua itu berbeda dengan selera mantu. Udah gitu cara mendidik mertua itu berbeda dengan cara mendidik mantu. Udah gitu teh mertuanya ikut campur ngedidik anak. Mending kalau cocok cara mendidiknya. Gitu. Kalau orang tuanya mah tidak semua diberikan kepada anak. Anak minta permen, nggak boleh nak. Ya. Hari mertua atau neneknya, kasih aja atuh neng, cuma permen, cuma coklat. Hancur tak pendidikan. Gitu. Udah sayang, jangan nonton TV terus, matiin. Kata nenek nate, ya atuh udah hari libur iya, kena antep, biarin atuh. Coba Anda lihat. Jadi hancur gitu loh, sistem tuh. Nah jadi, maaf ya, ini saya ngomong dari hati ke hati saja. Asli kalau saya sebagai ayah dan sepakat dengan istri saya bahwa kalau anak menikah keluar dari rumah, tega, ya kudu tega. Keluar dari rumah, nggak boleh serumah. Nah, apakah anak kita di luar rumah itu ngontrak? Sok. Kalau kita ada rejeki, kita kasih rumah, sok. Jangan di rumah ini. Gitu, Bapak misalnya, Ibu rezekinya bagus, sok tuh. Rumah yang di jalan ini untuk kamu. Hibah. Jangan di rumah ini. Bagi yang rezekinya bagus. Bagi yang rezekinya tidak bagus, ngontrak. Sok, jangan di sini. Tega. Tapi dengar ya, itu akan lebih sehat. Nah, makanya di sini nih persoalan relasi mertua mantu jadi ribet. Dan ini pertanyaan banyak, teman-teman. Banyak. Ini hanya salah satu saja. Jadi persoalannya sebenarnya di orang tua menurut saya. Ya. Dan kita sebagai suami nih, bapak-bapak, ingat loh, ya, kalau gini nih, kalau istri saya ada di rumah, jadi gini, kalau saya kan ada di luar rumah, istri saya di rumah, terus-terusan dengan ibu saya, alias dengan mertuanya, kebayang nggak? Kita tuh sebagai suami kudu memikirkan perasaan istri juga gitu. Nah, ini memang menjadi kompleks ya persoalannya. Aslilah kompleks. Tapi yuk kita berpikir secara jernih, jangan emosional ya. Terus jangan marah. Kalau gini, Bapak, Ibu, kalau udah nikah saya mau keluar dari sini. Hah? Kenapa? Ini rumah gede. Memang rumah gede. Jadi Bapak Ibu jangan suka nahan anak yang mau berbuat baik. Emang kamu udah punya rumah? Enggak, Pak, aku pengen belajar aja, mau ngontrak. Untuk apa ngontrak? Rumah ini gede tuh, ada 10 kamar tuh. Jangan begitu kita sebagai orang tua. Jangan. Iya sok, kamu mau ngontrak. Ngontrak. Gitu. Gitu. Supaya anak kita mandiri. Supaya pola relasi komunikasinya sehat. Nah, kita sebagai orang tua, sekali-kali anak itu tidur di rumah kita, ya nggak apa-apa tuh. Ya nggak? Sekali-kali tidur di rumah kita tidur di rumah anak. Nah, itu membuat lebih damai gitu. Ya, mau tidur di si AA gitu. Mama mau tidur di situ malam minggu boleh nggak? Ngomong dulu, jangan ujug-ujug datang. Bisi dia teh ada agenda juga. Jadi indah gitu. Nah, terus dengar baik-baik. Kalau anak kita sudah menikah, jangan tiap hari datang ke rumahnya. Jangan. Ya, kebayang nggak? Anak saya teh sudah rumah tangga.
sudah ada rumah tiap hari atuh dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam ya. Di rumah anak aja. Mama mah nengok. Masalahnya everyday Anda teh. Anger atuh jadi masalah. Ya enggak sih? Nah, jadi gini deh, teman-teman. Kita lagi cerita tentang pola hubungan yang sehat antara orang tua, mertua, anak, kan gitu, ya. Sekali lagi Anda boleh setuju dengan omongan saya, boleh juga tidak gitu. Tapi yang saya sampaikan ini berdasarkan yang saya baca, berdasarkan yang saya diskusikan dengan para psikolog, berdasarkan hasil seminar, ya. Bahasa kerennya based on evidence, kan gitu. Based on evidence ini. Jadi saya ngomong tuh bukan ngasal gitu, ya, begitu. Nah, tapi based on evidence. Artinya, saudara-saudara sekalian, ya, kalau anak saya udah punya rumah, terserah mau rumah pribadi, mau kita kasih, mau ngontrak, ya sebagai orang tua teh, jangan tiap hari datang. Tiap hari gitu. Jam 7 geus datang, kan gitu. Balik jam 7 malam, jam 7 datang. Kata orang Sunda mah sarua wae atuh gitu. Biarlah ada satu wilayah privacy gitu. Nah, terus kalau hari Minggu ya gitu, dia datang ke rumah kita, alhamdulillah. Tidak datang, jangan kenapa hari Minggu kemarin kamu nggak datang? Nggak usah gitu. Kita sebagai orang tua itu kudu melepas, ya. Dan tidak boleh kalau orang tua kita, anak kita misalnya, anak saya gitu misalnya, ya, saya lihat di Instagramnya. Staycation misalnya di hotel apa, ya, nggak boleh gini. Teteh mending nggak ngajak papa gitu, teteh mending nggak ngajak mama. Nggak usah gitu. Udah gitu teh, mah insya Allah nanti hari Minggu aku mau bawa jalan-jalan ke Taman Safari. Ih, mama ikut. Jangan, kalau nggak dibawa sok ulah ilu begitu. Jadi kalau misalnya mama mau ikut nggak? Ya mama mau. Baru ini mah mama ikut dong. Apa kita tuh anak kita itu ingin ada privacy, bener gak sih? Nah ini problemnya di orang tua sebenarnya. Ini problemnya di orang tua. Terserah Anda para orang tua mau marah ke saya, mau tidak setuju. Saya cerita based on evidence, berdasarkan hasil riset psikologi, ya. Riset kesehatan mental, dan berdasarkan aturan agama. Kalau saya sebagai ayah ijab kabul dengan mantu saya nikahkan putri saya bla bla bla, kata mantu saya terima, artinya saya sudah serahkan anak perempuan saya bermakmum kepada mantu saya. Saya tidak boleh banyak ikut campur. Gitu. Awas ibu-ibu, kalau datang ke rumah mantu teh jangan, neng, kenapa hordengna merah? Asa teh cocok kata mamah mah. Jangan ngomong gitu. Biarin mau merah mau hijau, ya kan gitu. Neng, kenapa meja makan tuh bentuknya bulat? Dah ini mah cocoknya teh jangan bulat atuh. Jajaran genjang atuh. Ibu nggak boleh ngomong gitu sama mantu. Biarkan saja. Ya, begitu. Nah, kita itu hanya boleh menegur anak kita, mantu kita yang sudah berkeluarga, urusan ibadah. Ya, teteh, kade, sholat. Nah, gitu. Anak kita bawa mobil baru, alhamdulillah. Udah dikeluarin zakat belum nih? Gitu, ya. Itu aja wilayah kita, jangan ikut campur. Nah, ini jadi panjang teman-teman sekalian karena asli ya. Pertanyaan yang mirip-mirip gini tuh banyak gitu. Jadi sama saya dibaca, jadi udahlah 1-2 aja yang saya munculkan untuk mewakili. Ini persoalan ini. Ini persoalan yang jangan Anda kira ini teh persoalan sederhana loh. Ini persoalan complicated, rumit itu. Ya. Jadi anak kita kadang-kadang tidak bahagia itu karena orang tua masih ikut campur. Mertua masih ikut campur. Gitu. Biarkanlah. Kenapa?
Dan kita juga jadi dewasa, jadi bijak, itu karena ya mertua kita dan orang tua kita tidak banyak ikut campur. Jangan Anda ikut campur in the name of love. Mamah mah sayang sama kamu. Mamah mah, jangan. Kenapa? Mereka punya cara untuk bertahan hidup. Nah gitu loh teman-teman ya. Maaf ya, saya rada-rada panjang lebar nih jawab pertanyaan ini ya.